Oke, sekarang kita lanjut ke ketentuan umum tentang PP 23, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mulai berlaku 1 Juli 2018. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang paling sederhana dalam sedemikian banyak ketentuan perpajakan. Kenapa sederhana? Karena ini ketentuan untuk menghitung pajak untuk UMKM dengan tarif tunggal hanya 0,5%. Oke, kita mulai. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh, diterima itu berarti cash, diperoleh itu berarti accrual basis, ya, diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto tertentu, tolong garis bawah itu, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dan dalam jangka waktu tertentu. Jadi ada peredaran bruto tertentu, nanti ada angkanya ya, 4,8 miliar. Kemudian dikenai PPh yang sifatnya final, tarifnya 0,5% dan dalam jangka waktu tertentu. Sekali lagi, ketentuan ini diperuntukkan bagi wajib pajak UMKM. Batasan UMKM menurut Undang-Undang PPh adalah yang memiliki omset tidak lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Tarif PPh yang terutang bersifat final dengan tarif 0,5%, 0,5% kali penghasilan atau kali omset bulan yang bersangkutan. PPh final yang 0,5% ini harus dibayarkan per bulan. Apabila kita bayar bulan Februari, berarti itu adalah pembayaran PPh 0,5% kali omset bulan Januari. Kita bayar di Maret, berarti itu untuk membayar PPh 0,5% kali omset di bulan Februari. Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai PPh bersifat final, PP 23 ini. Artinya buat penghasilan yang di bawah ini, dia tidak menggunakan atau pajaknya tidak dihitung berdasarkan PP 23 ini. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Jadi orang yang melakukan pekerjaan bebas itu menghitung pajaknya tidak boleh menggunakan aturan ini. Apa itu pekerjaan bebas? Contohnya dokter, notaris, pengacara, akuntan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri. Kalau kita memiliki penghasilan dari luar negeri, maka pembayaran pajaknya di Indonesia tidak boleh menggunakan PP 23 ini. Penghasilan yang ketiga, penghasilan yang telah dikenakan PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri. Contohnya, jual beli tanah itu sudah ada tarif PPh finalnya tersendiri, yaitu 2,5%. Persewaan tanah dan atau bangunan itu juga sudah ada tarifnya tersendiri, yaitu 10%. Sehingga tidak dapat menggunakan PP 23 ini yang tarifnya rendah 0,5% kali omset. Yang keempat adalah penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Kalau penghasilan dikecualikan sebagai objek pajak, maka sudah barang tentu tidak ada pajak terhutang. Keempat jenis penghasilan ini tidak boleh ditambahkan kepada penghasilan lain dalam rangka menghitung batasan omset peredaran tertentu tadi. Yang ini memiliki peredaran bruto tertentu. Keempat jenis penghasilan ini sekali lagi tidak dihitung, tidak ditambahkan dengan omset usaha kita untuk mencari batasan 4,8 miliar yang bisa menggunakan PP 23 ini.